Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir di channel Hasan Alatas. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengubah alam bawah sadar dan menjadikan masa depan kita menjadi lebih cerah. Kita memandang masa depan menjadi lebih positif. Sebelumnya alam bawah sadar itu sangat erat hubungannya dengan seseorang memandang masa depannya. Apakah dia menjadi seorang pesimis, optimis, selalu berpikiran negatif atau positif. Ini berhubungan dengan alam bawah sadar. Saya akan membacakan sebuah kisah tentang pelatih gajah. Setelah itu saya akan berikan tipsnya mengubah alam bawah sadar supaya positif dan masa depan menjadi optimis. Tahukah kamu bagaimana seorang pelatih gajah melatih gajah-gajahnya? Ini ceritanya. Ketika seekor gajah masih kecil, pelatih akan mengikat gajahnya dengan tali yang panjangnya 5 kali. 5 kali gajahnya diikat deh waktu masih kecil. Kemudian mengikat kuat ujung tali itu dengan pasak yang menancap kuat di tanah. Kemudian tali yang mengikat gajah tadi diikat ke satu pasak yang ditancapkan kuat di tanah. Gajah yang masih kecil akan selalu berusaha untuk berontak. Dia selalu berontak, gajah kecil ini. Tapi tidak mampu karena dia masih kecil dan belum memiliki kekuatan. Nah, karena dia belum cukup kuat. Ia pun akan terus mencoba dan berusaha, akan tetapi selalu gagal. Kemudian sampailah pada satu titik di mana gajah tidak akan mencobanya lagi. Jadi gajah ini putus asa sudah. Dia menganggap sudah tidak akan bisa lepas dari tali ini, tali yang dipasangkan di tanah. Beberapa tahun kemudian ketika gajah itu telah tumbuh dengan sempurna, dia sudah besar nih gajah. Ternyata dia tidak berusaha melepaskan diri dari ikatan yang membelenggunya. Jadi ikatan yang dulu membelenggunya dia udah nggak mau lepas lagi. Kenapa? Karena dia tahu dari pengalaman masa lalu sebelumnya nggak akan pernah bisa. Dia udah putus asa. Dia mengira bahwa tindakan yang dilakukannya itu percuma dan tidak akan mungkin berhasil. Akhirnya sang gajah dewasa hanya tunduk kaku dengan ikatan di kakinya. Sang gajah telah gagal beberapa kali sebelumnya dalam usaha melepaskan diri. Ironisnya dia justru mempunyai kekuatan batang kayu yang besar. Sungguhnya dia bisa melepaskan diri dari rantai ikatan itu hanya dengan satu gerakan ringan. Tapi masalahnya adalah sang gajah telah dibiasakan untuk tidak lagi berani mencobanya. Jadi ini karena di masa lalunya, dia sudah merekam masa lalunya dan dia menjadi negatif, tidak lagi positif. Dia negatif, nggak mungkin dia bisa melepaskan ikatannya. Gajah itu telah benar-benar dikondisikan agar tidak mencoba lagi untuk melepaskan diri. Si gajah melihat kegagalan sebagai hasil pengalaman masa lalu. Ya. Itulah pelajaran dari si gajah. Begitu juga manusia, alam bawah sadarnya itu merekam. Jadi kalau manusia itu tergantung dari kondisi masa lalu atau sugesti-sugesti yang diberikan, doktrin-doktrin yang diberikan, maka alam bawah sadarnya ketika menjadi negatif, maka akan sulit untuk dirubah. Dia memandang hidup menjadi pesimis, negatif. Dia akan memandang saya tidak akan pernah berhasil dan dia belajar dari masa lalu dan sugesti negatif yang diberikan orang sebelumnya. Dia tidak mau lagi. Sudah saya tidak mungkin akan berhasil. Lalu bagaimana mengubah alam bawah sadar supaya tidak menjadi pesimis? Satu kuncinya ya. Ibadah. Singkatannya adalah ingin bahagia dunia akhirat. Ibadah itu singkatan ingin bahagia dunia akhirat. Ibadahnya apa? Doa ya. Ibadahnya doa. Karena ketika seseorang berdoa, maka dia memberikan ucapan-ucapan positif, harapan kepada Allah, dan ucapan positif atau harapan-harapan kalimat positif itu sedikit demi sedikit masuk ke alam bawah sadarnya. Ketika doa itu selalu diulang secara konsisten, maka dia menjadikan self hypnosis, menghipnotis diri sendiri karena doa yang positif itu akan masuk ke alam bawah sadarnya terus-menerus ketika diulang tanpa putus asa. Dan sugesti positif dari doa akan mengubah alam bawah sadarnya menjadi positif. Apalagi doa yang dilakukan di tengah malam atau sepertiga malam. Di tengah suasana hening, maka kalimat positif itu
positif yang diberikan akan merasuk begitu dalam ke alam bawah sadar dan mengubah alam bawah sadar yang negatif di masa lalu menjadi alam bawah sadar yang positif. Keuntungan dari doa salah satunya adalah membuat hidup menjadi lebih positif, memandang masa depan menjadi lebih cerah dan dia tidak lagi menjadi pesimis. Keuntungan kedua adalah Allah pasti akan mengabulkan doa dengan cara yang terbaik. Allah akan mengabulkan doa, ada yang dikabulkan langsung saat itu juga, ada yang dikabulkan dengan jangka waktu tertentu, dan ada yang dikabulkan dengan disimpan sebagai tabungan di akhirat nanti, tabungan yang besar. Jadi tidak ada rugi orang yang berdoa. Yang rugi adalah orang yang tidak pernah berdoa. Selalu untung orang yang berdoa. Insya Allah alam bawah sadar kita dengan doa yang konsisten kita ulang tanpa putus asa mengubah cara kita berpikir, mengubah cara hidup kita menjadi positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.